Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Ya. Untuk pertemuan hari ini sekitar sejam, mudah-mudahan bisa selesai. Kita akan membahas tentang pengolahan data ya. Tapi ini baru penjelasan saja. Untuk prakteknya nanti kita akan lakukan setelah kalian mengumpulkan data. Minggu depan kita akan coba mulai di sesi praktikum untuk mencoba mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari hari ini. Ya. Oke, jadi hari ini terkait dengan reliability, kemudian validity, kemudian analisis deskriptif, ya, kemudian korelasi. Ya. Nah, ini kita akan coba bahas, kemudian minggu depan kita masuk ke bagaimana melakukan uji komparasi atau uji beda dan juga uji pengaruh. Ya. Oke, ini deskriptif nggak usah saya sampaikan. Nah, harapannya kalian paham ya, melakukan. Jadi bukan hanya tahu saja, tapi lebih jauh lagi kalian tahu cara melakukannya. Punya skill untuk melakukan pengolahan data untuk keempat komponen ini. Oke, ini yang akan kita bahas ya. Mana tadi? Nah, ini ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan di tujuan ya. Oke. Nah, kalau kalian akan melakukan pengolahan data ya, jadi pengolahan itu persiapan untuk masuk ke analisis statistik ya. Jadi ada tahapannya dari mulai kalian entry. Kalau kalian sudah mengumpulkan data secara online, tentunya ini tidak diperlukan lagi. Tapi kalau offline, maka butuh yang namanya data entry ya. Jadi kalian memindahkan dari kuesioner ke Excel ya. Nah, ini mesti hati-hati ya. Kemudian setelah data terentry semuanya, jangan lupa ada nomor responden ya. Jadi kalian nomori dulu itu kuesionernya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan membiarkan tanpa ada ininya kunci untuk melakukan berbagai proses. Jadi harus ada nomor respondennya. Ya, kalian nomori. Nah, itu nanti kalau kalian membuat urutan sort misalkan ya, maka kuncinya itu nanti untuk kembali lagi adalah nomor respondennya ya. Jadi selalu ada variabel kunci untuk kalian bisa nanti balik ke data awal ya. Atau bahkan juga nanti ada dia data awal, data mentah, data setelah cleaning, data olah. Nah, itu jadi selalu kalian menyimpan data untuk setiap tahapan. Ya, jaga-jaga, oh ternyata kalian harus balik lagi ke data sebelumnya, ya. Nah, ini jadi jangan sampai nanti harus dilihat lagi ke kuesioner gitu ya. Oke, kemudian cleaning data, kita coba minggu depan juga untuk cleaning data ini, tapi cleaningnya itu menggunakan filter. Kalau dia ada misalkan untuk jenis kelamin hanya 1 dan 2 saja. Ya, kadang-kadang kan kita salah ketik 0, 3 dan seterusnya. Maka di saat cleaning kita harus kembalikan ke pengkodean yang kita sudah rencanakan untuk variabel itu gitu. Ya. Jadi ini proses cleaning ya, bisa digunakan pakai filter di Excel ya. Oke, kemudian setelah itu baru kita scoring. Ya, karena bisa jadi ada pertanyaan yang negatif yang harus di-inverse. Ya, inverse itu artinya kalau tadinya 1 misalkan kita rubah jadi 5 gitu ya. Atau 5 jadi 1. Nah, itu namanya scoring. Ya, ada proses inverse barangkali di situ ya. Kemudian baru masuk ke reliability validity. Jadi yang namanya reliability validity dilakukan kalau semua skor itu sudah sejalan. Sudah melalui proses scoring tadi, bukan data mentah gitu. Ya, karena nanti akan beda arahnya kalau misalkan kita tidak di inverse dulu ya pertanyaan yang misalkan negatif ya. Kemudian tadi uji validity dan reliability kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa
semua pertanyaan dalam kuesioner instrumen itu sudah sesuai, ya, sudah terpercaya untuk mengukur variabel itu dan juga sudah valid. Nah, itu ya. Ini biasanya kalau kalian melakukan pengumpulan data ataupun penelitian untuk tugas akhir, tahapan ini dilakukan lebih dini, lebih awal, ya. Jadi biasanya ada uji coba instrumen sebelumnya. Baru nanti yang sudah valid, reliable, ini baru digunakan untuk pengambilan data yang sebenarnya. Ya, jadi bukan pada saat pengambilan data utamanya gitu, ya. Nah, kemudian ada proses composite score. Sebetulnya composite score ini juga harusnya dilakukan pada saat mau kita menganalisis validitas, karena itu terkait dengan komposit. Komposit itu penjumlahan skor. Jadi kalau misalkan motivasi ada 7 pertanyaan, maka composite score itu adalah jumlah skor dari setiap pertanyaan. Kita kan punya 7 ini, berarti dari 7 pertanyaan. Itu namanya composite score atau penjumlahan skor. Ya. Nah, setelah itu ya kita lihat nih skala datanya apa gitu ya. Jadi skala data ini adalah data terakhir yang kita akan olah. Ya, misalkan kalau dia sudah komposit, sudah penjumlahan skor, itu artinya datanya adalah data rasio karena dia ada nolnya juga. Itu bisa dilakukan operasi matematika itu ya. Nah, kemudian baru kita tentukan analisisnya apa yang pas untuk ini gitu ya. Kalau dia ordinal apa, kalau nominal apa, kalau rasio apa, interval apa. Jadi pemahaman tentang skala data itu sangat penting dalam menentukan kira-kira analisisnya apa gitu. Jadi jangan salah ya, skalanya apa, kemudian kalian analisis. Namanya mesin semuanya akan keluar hasilnya. Tapi kan mesin hanya mengeksekusi saja. Ya. Nah, kitalah sebagai penentu analisis yang tepat itu apa gitu. Ya. Oke, masih jelas ya suara saya ya? Masih, Bu. Masih, Ibu. Lanjut ya. Kemudian ini contohnya ini kerangka berpikir. Semua proses pengolahan data harus mengarah kepada menjawab kerangka berpikir, ya. Mungkin menjawab tujuan, tapi sebenarnya tujuan itu diturunkan dari kerangka berpikir. Ya, misalkan di sini, ya dari sini saja sudah kelihatan. Tujuannya adalah menganalisis pengaruh etnosentrisme dan keterlibatan terhadap perilaku pembelian. Ya, makanya kalian kalau membuat proposal ya, arahnya yang di awal dulu dilakukan adalah membuat kerangka berpikir dulu. Nah, kerangka berpikir itu dari mana? Ya, kerangka berpikir dihasilkan dari kita melakukan literatur review. Jadi literatur review itu sebetulnya untuk menghasilkan kerangka. Kerangka berpikir itu tidak dihasilkan dari imajinasi. Jadi dihasilkan dari kita mencoba menelaah penelitian sebelumnya itu yang membuktikan hubungan-hubungan itu apa saja gitu. Ya karena kita mengkonfirmasi teori, bukan menemukan teori. Kalau menemukan teori itu biasanya kita lakukan dengan eksploratory ataupun dengan analisis ataupun dengan penelitian kualitatif. Ya, biasanya arahnya menemukan teori. Kalau di sini biasanya apalagi S1 itu mengkonfirmasi temuan sebelumnya betul tidak ada panah antara etnosentrisme ke perilaku pembelian. Ya, jadi ini membuktikan panah ini, ya. Nah, kita mengacu ke penelitian sebelumnya, oh ternyata ada pengaruh etnosentrisme ke perilaku pembelian. Nah, kita acu itu semuanya yang mengkonfirmasi. Nanti kita tinggal membuktikan
Makanya dalam pembahasan harus ada itu penelitian ini sejalan dengan penelitian si A, si B, si C, atau bertentangan dengan penelitian si A, si B, si C. Gitu. Ya karena tugas kita di sini melakukan penelitian, konteksnya beda barangkali, tempatnya beda, respondennya beda, tapi variabelnya sama. Nah, itu nggak masalah itu ya. Jadi ketika kalian membuat atau melakukan studi literatur, jangan tentukan objeknya dulu sebetulnya. Ya, karena apapun objeknya, apapun yang akan diteliti, sebetulnya ketika kita melakukan literatur review itu tidak jadi pertimbangan kita di awal, ya. Karena kita hanya membuktikan hubungan antara variabel terlepas dari apapun objeknya, ya. Ini sebentar ya, saya lupa lagi. Ada yang merekam nggak ya? Ada Ibu. Ada Ibu, ada tanda Oke. recordnya. Ada tanda record ya. Ya, nanti saya yang merekam ya? Sepertinya itu Bu yang dari departemen. Oh iya, iya. Nggak, saya mau merekam, nanti saya share lagi. Juga nanti pembelajaran berikutnya gitu ya. Oke, bagus itu ya. Oke, jadi ini ya. Jadi kita mau mengkonfirmasi temuan sebelumnya. Nah ini, jadi hubungan-hubungan ini harus ada ininya, harus ada hasil kajian sebelumnya. Ya, justru beratnya di sini sebetulnya. Ya, jadi bukan yang lain-lain dulu. Jangan tentukan metode, ya. Jangan langsung ke tujuan, ya. Jadi ini dulu, karena inilah menjadi dasar kita menyusun yang lain nanti, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian skala, ya, kalian perhatikan, ya, apa itu nominal, apa itu ordinal, apa itu interval, apa itu rasio. Saya tidak jelaskan di sini, hanya saya mengingatkan harus hatam ini, harus hafal ini, harus mengerti ini. Ya, nanti kalian cek lagi nih pelajaran MPK, kalian searching juga di Google banyak ini, contohnya apa gitu ya. Nah ini jangan sampai ujian nanti tidak bisa, karena sering sekali mahasiswa pas ditanya ini lupa, ya lupa. Padahal dasar kita mengolah data itu adalah dengan konsiderasi skala datanya apa, itu ya. Oke, nah ini ya. Jadi aculah sebentar. Aculah analisis statistik yang akan untuk menentukan analisisnya, acu kerangka berpikir, ya supaya tidak bingung. Jadi selalu ada kerangka berpikir, kemudian kalian gunakan itu sebagai dasar untuk tahapan pengolahan data, ya. Nah itu, jadi selalu disertakan. Kemudian ini contoh lain kerangka berpikir, kalau ini tidak ada intervening atau mediating variable, ya. Nah ini tidak ada, jadi dia di sini semuanya adalah variabel yang directly influence the dependent variable, ya. Jadi secara langsung dia mempengaruhi nih. Nah, ya tidak ada yang dia itu ada variabel antara atau intervening atau mediating. Nah, itu ya biasanya di tengah gitu ya. Jadi sebelum ke Y-nya ada dulu ini variabel yang di tengah-tengah itu ya. Ini yang direct gitu ya. Nah, biasanya saya selalu harus ada hipotesis ya, karena hipotesislah yang pertanyaan sementara yang kita buat ya, yang menyimpulkan hasil penelitian, tapi harus dibuktikan. Nah, itu ya, misalkan di sini karakteristik sosial berpengaruh terhadap keberdayaan konsumen. Itu kan jawaban sementara. Nah, bagaimana membuktikannya? Lewat analisis statistik. Ya, ini sudah uji pengaruh ini. Ya, nah itu. Oke, kemudian kita masuk ke analisis reliabilitas. Biasanya reliabilitas ini dilakukan untuk uji coba instrumen, ya. Jadi instrumen yang kita gunakan itu reliable.
Nah, nanti dalam konteks kalian untuk exercise dengan instrumen yang kalian susun, ini kebetulan kita skip tahapan ini. Jadi nanti sekalian saja untuk pengambilan data utamanya itu sekalian nanti kita uji reliability-nya gitu ya. Hanya kita make sure kalau pertanyaan-pertanyaan itu secara konten analisis itu artinya kita lihat dari isinya, pertanyaannya seperti apa, sudah tepatkah berdasarkan justifikasi peneliti ya. Jadi itu langkah awal untuk membuat atau menciptakan instrumen yang reliable dan valid. Jadi dari kita dulu ini ya, supaya yakin bahwa pertanyaan ini tepat menjawab ya variabel yang akan kita teliti. Ya, makanya kita skip ini nanti ya. Oke. Kemudian nah ini ya, jadi konsistensi alat ukur. Kalau ibarat timbangan ini, timbangan itu kan alat ukurnya. Kalau kita naik sekarang 50 kilo, ya 5 menit lagi 50 kilo. Jadi sama dia. Ya, sama dia. Jadi tidak sekarang 50 kilo, nanti 60 kilo tiba-tiba. Artinya instrumen kalau seperti itu tidak terpercaya. Karena beda pengukuran, beda waktu, dia jadi berbeda hasilnya. Nah, ini ya. Jadi ada konsistensi dari alat ukur. Makanya untuk menghasilkan alat ukur yang konsisten itu melalui beberapa kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali penelitian yang itu diterapkan dalam konteks yang berbeda atau ke objek yang berbeda itu. Biasanya dia akan konsisten. Nah, itu. Makanya ada alat ukur yang baku. Ya, yang baku itu artinya sudah melalui berbagai penelitian itu. Ya, dan dia konsisten. Ya, nah biasanya kita menggunakan Cronbach alpha untuk metodenya banyak. Ada Hoyt, ada two splits gitu ya. Ini tidak akan saya bahas. Yang umum digunakan biasanya adalah Cronbach alpha, bukan Cronbach ya. Nah ini sering sekali ini ya. Cronbach alpha, nah itu salah ya. Jadi Cronbach alpha ya, sama seperti pengetahuan. Nah, ini sering sekali bahasa Inggrisnya juga knowledge ya. Jadi sudah kenceng, sudah fasih tapi salah gitu ya. Saya sering sekali melihat yang seperti ini ya. Jadi ini harus pengucapannya, spellingnya ya disesuaikan gitu ya. Ini adalah Cronbach alpha ya. Nah, ini kategorinya, reliability-nya ya. Jadi kalau 0,8 itu sangat tinggi, 0,6 sampai 0,8 sangat tinggi ya. Nah, ini yang rendah ini biasanya ya. Jadi minimal harusnya sih ininya 0,6 biasanya gitu ya, 0,6 udah bisa lah gitu ya ininya ya. Kalau bisa lebih tinggi akan lebih bagus. Artinya dia betul-betul bisa terpercaya dalam mengukur variabel itu ya. Kemudian validitas. Nah, validitas ini mengukur seberapa valid sebetulnya instrumen itu ya dalam mengukur variabel tentunya ya. Oke, nah ini ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran ya. Jadi dia valid gitu ya. Jadi variabelnya apa? Pertanyaan-pertanyaan itu semua mengarah kepada mengukur si variabel ini gitu. Jadi tidak ada yang satu ke Medan, satu ke Bogor, satu ke Jakarta gitu ya. Jadi ini benar-benar fokus dia mengukur variabel itu gitu ya. Jadi kalau yang diukur adalah motivasi yang diukur. Nah, ini kalian ada beberapa pernyataan kalian yang dia itu mengukur misalkan harga. Harga itu sudah variabel harga itu kan persepsi kita terhadap harga yang ditawarkan oleh si perusahaan kan atau harga produknya. Nah, ini tahu-tahu sudah mengarah ke perilaku. Saya membeli produk X karena harganya murah. Nah, itu tidak gitu. Ya, itu sudah ke behavior-nya gitu atau motivasi gitu di antara dua variabel itu. Jadi ini masih persepsi ya. Misalkan harga itu terkait dengan diskon, misalkan toko online menawarkan berbagai macam diskon. Nah, ini kan persepsi kita. Oh, benar nggak ini ya? Oh, kalau yang saya lihat memang iya. Jadi saya sangat setuju gitu.
Ya, nah ini. Jadi memang cara membuat pertanyaan itu atau pernyataan itu harus hati-hati. Jangan sampai ini kok sudah mengukur perilaku ya gitu. Nah, perilaku juga ini saya koreksi untuk kalian, itu juga umumnya menggunakan skala frekuensi atau dari tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu misalkan. Ya, karena itu sudah lebih ke action gitu loh. Jadi bukan lagi persepsi. Kalau persepsi itu dia biasanya setuju, sangat setuju gitu ya. Nah, kalau sudah perilaku, ini sudah ranahnya adalah ranah tindakan. Sehingga yang kita tanyakan seberapa sering dia melakukan pembelian gitu. Atau kalau dalam bentuk pernyataan, saya eh, apa eh, apa ya ininya ya, yang contohnya pembelian online misalkan gitu ya. Saya membeli di toko X misalkan gitu. Saya membeli produk X di toko A misalkan. Nah, itu kan sering, selalu gitu loh. Ya, jadi kita ciptakan pertanyaan itu, pernyataan itu yang arahnya nanti sering, tidak pernah gitu ya. Itu. Saya berbelanja di pasar tradisional. Nah, itu sering, tidak pernah misalkan. Nah, itu ininya, arahnya gitu ya. Jadi harus disimulasikan gitu oleh kita sendiri, tepat nggak gitu ya. Oke, nah ini ya. Jadi dalam memastikan pertanyaannya valid ya, kita bisa lakukan analisis faktor, analisis item. Nah, ini kalau untuk analisis faktor ya, kita bisa nanti lakukan dengan menghubungkan antara analisis faktor itu dia satu indikator dengan indikator lain gitu ya, kalau hanya satu gitu ya. Tapi kalau validitas item kita nanti akan jumlahkan skornya juga, karena ini banyak pertanyaan gitu ya. Untuk indikatornya. Jadi kita sepakati bisa item, bisa indikator ini untuk istilahnya gitu ya. Ini masih menggunakan item. Tapi kalau sudah kalian masuk ke SEM nanti, istilahnya untuk butir pertanyaan itu atau butir pernyataan itu biasanya menggunakan kata indikator ya. Nah, ini kita korelasikan nanti dengan jumlahnya ya. Biasanya validitas juga sebetulnya ada. Nah, ini ada beberapa yang mengkelompokkan ya. Ada validitas isi. Nah, validitas isi ini yang tadi, saya cermati nih, ini kayaknya mirip pertanyaannya dengan pertanyaan di variabel lain. Nah, ini kayaknya harus dirubah pertanyaannya gitu. Nah, itu analisis isi atau konten analisis. Ya, jadi kita cermati gitu ya. Dan itu kita simulasikan, kalau saya bertanya ini kira-kira cocok nggak dengan skala jawaban ini gitu. Yaitu analisis itu atau konten analisis ya. Jadi masih sifatnya mengutak-atik pertanyaan gitu ya, menyesuaikan dan juga untuk mencoba melihat antara pertanyaan yang satu dengan yang lain apakah ada yang redundant. Ya, nah itu. Oke. Kemudian nanti kita lakukan dengan bivariat ya. Oke, ini nanti kita analisis, kemudian deskriptif ya. Deskriptif ini ada yang mulai dari rata-rata, standar deviasi, minimum maksimal atau range ya. Kisaran skor atau kisaran indeks ya. Nanti kita akan coba juga membuat indeks ya. Indeks ini digunakan untuk mencoba membuat sama ini antar variabel. Karena bisa jadi satu variabel hanya 2 pertanyaan, satu variabel lain 7 pertanyaan. Kalau kita dengan bermain skor, ini akan beda nanti, akan tidak sebanding gitu ya. Misalnya skor kalau 2 pertanyaan dengan 5 skala ya, 2 kali 5 maksimalnya itu adalah 10 untuk yang variabel 1. Tapi untuk variabel 2 yang dia itu 7 pertanyaan, maka 7 kali 5 karena skalanya itu maksimal 5. Ya, maka 35. Jadi berbeda ini, ya. Saya minum dulu ya. Jadi kalau kita bermain skor aslinya, composite score itu tidak comparable. Makanya kita lakukan indeks.
Ya, kita buat ya 0 sampai 100. Semuanya 0 sampai 100, 0 sampai 100. Jadi sama. Ya, nilai 20 di yang 2 pertanyaan dengan nilai 20 di yang 7 pertanyaan, kalau dia menggunakan 0 sampai 100 sudah komparabel atau bisa diperbandingkan sama. Ya, nah itu tujuannya. Nanti kita lakukan yang namanya transformasi skor data atau jumlah skor, composite skor menjadi indeks atau 0 sampai 100. Ya. Oke, ini nanti caranya ya, kalian pelajari ini nanti kita terapkan, dan saya juga sudah coba cari videonya ya. Nanti coba dipelajari. Jadi sebetulnya pengolahan data itu kalian bisa otodidak. Saya juga otodidak ya. Dulu otodidak semuanya ya. Jadi semuanya bisa dipelajari, yang penting kita ada kemauan. Ya, bahkan analisis data ini bisa menjadi satu generating income itu, karena banyak S2 S3 yang butuh untuk pengolahan data. Ya, satu paket bisa 3 juta, 5 juta gitu ya. Ini bisa. Apalagi di zaman pandemi ini kita butuh income generating ya. Nah, ini contohnya untuk deskriptif ya. Kemudian untuk distribusi ya, kita juga bisa melihat distribusi itu. Jadi semua indikator biasanya kita lihat yang setuju berapa persen ya, tidak setuju berapa persen ya. Nah, itu sebarannya. Ya, jadi berapa persen, atau sebaran pendidikan ya. Ini sebagian besar menyebarnya di pendidikan yang mana ya? Nah, SMA kah, SMP kah, atau higher education. Nah, itu bisa kita lakukan lewat descriptive analysis ya, dengan frekuensi. Oke, kemudian ada korelasi. Nah, korelasi ini kita menghubungkan dua variabel. Bedanya dengan regresi, apalagi dengan multiple regression analysis, itu beberapa X mempengaruhi satu atau lebih Y. Nah, kalau korelasi ini biasanya itu dan umumnya bivariat. Bivariat ini dua variabel. Satu sebagai variabel X, satu sebagai variabel Y. Bisa juga dua-duanya posisi X. Tinggal nanti hubungannya seperti apa. Ya, nah itu korelasi. Jadi korelasi ini dia lebih rendah sedikit dari regresi ya, dan dia itu bisa bolak-balik panahnya kalau korelasi ya. Kalau pengaruh biasanya sih yang umum ya, bisa saja sih sebetulnya resiprokal, artinya panahnya dua gitu ya. Ini ada beberapa variabel yang dia itu bisa saling mempengaruhi ya. Nah, ini untuk yang korelasi juga tinggal pemaknaannya saja nanti, angle-nya dari mana kita mau menginterpretasikan. Nah, ini ada korelasi Spearman, Pearson, Kendall, Taube. Ini yang umum digunakan. Nah, ini juga kalau kalian running, apapun datanya, dia keluar. Hanya sekarang sebagai manusia, kita yang pinter. Mesin ini hanya mengikuti saja. Ya, jadi kita kasih perintah, dia jalan. Tapi pemaknaannya dan ketepatan analisisnya si manusialah yang menentukan. Ya, nah ini Spearman, ini biasanya digunakan untuk tadi mengetahui hubungan antara dua variabel. Ya, kuatkah dia, lemahkah dia, negatifkah dia, positifkah dia. Itu apakah satu naik, yang satu menjadi turun, atau yang satu jadi naik lagi. Nah, itu ya. Jadi ini hubungan antara dua variabel ya. Nah, biasanya data ordinal ya. Data ordinal itu contohnya pendidikan. Kemudian contohnya lagi skala kepuasan, dari sangat tidak puas sampai sangat puas. Nah, itu menggunakan data ordinal ya. Nah, itu jadi ini harus tahu ini, karena skala datanya ordinal, maka kalau saya korelasi, maka analisisnya adalah Spearman itu ya. Tapi dua-duanya minimal ordinal. Bisa jadi satu ordinal, satu interval atau rasio. Nah, itu kita lihat yang paling minim. Ya, yang paling minim. Oh, ternyata dia ordinal, yang paling minimnya, rendahnya di antara dua variabel itu. Maka kita lakukan analisis Spearman ya.
Kemudian bisa jadi ini juga jadi choice. Interval atau rasionya kita rubah dulu menjadi ordinal. Misalnya ya, kita merubah awalnya dia lama pendidikan. Nah, lama pendidikan supaya dia bisa menjadi ordinal, kita tinggal kategorikan. Kalau pendidikannya misalkan lama pendidikan 5, berarti dia tidak tamat SD 1. Kemudian lama pendidikannya 6 tahun misalkan. Oh, berarti dia tamat SD. Ya, pendidikannya 7 tahun. Berarti pendidikannya tidak tamat SMP. Nah, itu kan menjadi order dia. Ya, tapi kita tidak tahu ya kalau order itu bahwa yang satu itu 3 kali, 4 kali atau berapa kalinya dengan variabel dengan pilihan yang satu lagi. Jadi itu order. Tapi kalau interval itu kita tahu bahwa interval ini 5 kalinya lebih tinggi daripada interval ini. Nah, itu keyword atau kunci-kunci menentukan skala data, ya. Nah, ini. Ya, jadi ini masuk non parametrik untuk Spearman ini. Ya, biasanya kalau kita berkaitan dengan data-data yang skalanya ordinal, nominal, ya. Jadi ini data yang kategorikal, maka dia biasanya non parametrik, ya. Jadi tidak perlu syaratnya datanya itu harus terdistribusi normal, tidak perlu gitu, ya. Oke. Kemudian ini contohnya motivasi belajar. Motivasi belajar itu bisa dari rendah, sedang, tinggi. Ah, gitu ya, rendah, sedang, tinggi. Jadi kalau kita lihat ini perjalanan variabel motivasi belajar, misalkan dia kan ada 7 pertanyaan motivasinya, ya. Kemudian kan kita jumlahkan skornya menjadi skor komposit. Kalau kita mau mengambil skor totalnya, ya. Jadi ini sudah dijumlahkan skornya dari 7 pertanyaan ini, 7 pernyataan, dapatlah skor total. Kemudian kita robah ke indeks. Nah, tahapan selanjutnya kan indeks. Kemudian kita buat kategori dari indeks ini, misalkan kurang sama dengan atau kurang dari 60 indeksnya, maka dia rendah. 60 sampai 80 sedang. Lebih dari 80 itu tinggi. Nah, ini yang umum banyak digunakan mahasiswa. Gitu, indeks seperti apa pengkategorian indeks ini. Nah, yang tadi rendah, sedang, tinggi. Nah, itulah ya 1 2 3 1 2 3 tadi ya, kategori motivasi itu yang kita korelasikan dengan prestasi. Nah, itu ya. Jadi prestasi juga bisa misalkan rendah, sedang, tinggi gitu ya. Jadi ini perjalanan data sampai ke bisa dia diolah dengan Spearman itu karena dia datanya itu minimal ordinal itu ya. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya dipelajari saja dulu ya. Jadi saya harap kalian sudah coba-coba juga gitu ya. Jadi nanti ketika ada masalah atau kalian sudah dapat ini sudah coba-coba, nanti kita tinggal mempertajam misalkan di praktikum. Ya, tapi tetap saya jelaskan juga nanti prosesnya hanya supaya lancar, pelajari videonya dan kalian coba sendiri. Ya, itu akan lebih memudahkan dan menghemat kuota kalian, ya. Oke, ini langkah-langkahnya, korelasinya ya. Ini nanti hasilnya akan muncul nanti seperti ini ya. Jadi ada namanya correlation coefficient-nya berapa, semakin tinggi dia semakin baik. Dia mendekati 1 semakin baik. Artinya korelasinya tinggi sekali. Itu betul-betul variabel itu berhubungan sangat kuat dengan variabel yang satu lagi. Ya, kemudian kita juga lihat signifikansinya. Rule of thumb-nya untuk hampir semua analisis kurang dari 0,05 itu signifikan. Ya, lebih dari 0,05 atau sama dengan itu tidak signifikan. Ya, jadi ini rule of thumb-nya. Ini harus kalian tanamkan di kepala kalian bahwa itu adalah dasar menentukan hipotesis itu ditolak atau diterima. Ya, jadi ini ya, atau dia signifikan atau tidak signifikan. Ya. Nah, ini ya, jadi ini adalah rule of thumb-nya. Ya.
Oke, nah Pearson ya, kalau tadi Spearman itu dia apa ordinal, maka Pearson itu rasio. Nah, ini lebih tinggi. Jadi kalau tadi ada indeks, kalian tidak usah kategorikan. Atau kalaupun ada data kategori, yang kalian gunakan adalah data indeksnya. Ya, atau data skor kalau memang tidak dilakukan indeksasi. Ya, tidak ditransformasi ke indeks. Ya. Nah, itu pakai Pearson. Ya, misalkan lama pendidikan dengan uang saku. Uang saku itu jangan digunakan yang yang kategorinya. Tapi uang sakunya 500.000, 700.000, 750.000 yang angka realnya. Itu rasio. Ya. Jadi hubungan antara lama pendidikan dan besar uang saku jangan ikut yang tadi Spearman. Tapi ini Pearson. Jadi bisa jadi dalam satu analisis hubungan, ya itu ada yang Pearson, ada yang Spearman, tergantung datanya, gitu ya. Tadi bisa saja keluar hasilnya, tapi salah karena skalanya bukan yang di require oleh si analisis ini. Nah ini harus hati-hati, ya. Ini beberapa kali saya temukan pada saat menguji mahasiswa salah. Ya, jadi skalanya apa, dia pakai toolsnya apa, itu ya. Jadi ini harus hati-hati. Ya, akhirnya dikorek-korek sampai ke dasar. Jadi kamu tahu nggak skala data itu ada berapa? Coba berikan contohnya. Kemudian apa definisi dari setiap skala data? Akhirnya dikorek. Ya, jadi ketika kalian tidak bisa menjawab, ada kesalahan misalkan, maka biasanya nanti penguji akan mengorek sampai ke dasar. Ya, paham nggak? Konsepnya itu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian dia harus distribusi normal. Ya, kalau tadi Spearman itu non parametrik, tidak membutuhkan normalitas, maka Pearson ini karena memang skala datanya juga tinggi rasio, maka dia bagian dari parametrik ya yang membutuhkan sebaran data yang normal. Kalau kalian ingat lonceng ya, nah ini kalau dia bentuk lonceng biasanya akan terdistribusi normal. Min-nya itu di tengah-tengah. Tidak ada namanya skewness, menjorok ke kiri atau menjorok ke kanan, ataupun kemenjuluran. Kalau kalian ingat, kalian belajar statistik dulu, ya. Jadi arahnya kemana gitu ya? Apakah dia lebih condong ke kanan, gitu ya? Kalau lebih condong ke kiri, gitu ya? Itu menunjukkan adanya ketidaknormalan, ya. Nah itu. Oke, jadi harus diuji dulu sih sebelumnya untuk normalitas. Nanti kita belajar juga untuk uji normalitas ini, ya. Oke, ini caranya, ya. Jadi kalian coba nanti cermati sekali lagi supaya tidak terlalu lama. Oke, ini langkah-langkahnya, ya. Sama nanti kalian coba lihat ya. Oke, kemudian ini juga rule of thumb-nya sama. Jadi ada hubungan kalau dia kurang dari 0,05. Ya, jadi taraf kepercayaannya 95%. Kalau bicara taraf kepercayaan, kita bicara persennya. Kalau dia alpanya biasanya 0 sampai 1. Nah, ininya ya. Oke, kemudian Kendall tahu B. Nah, ini biasanya menggunakan ini untuk analisis dua variabel juga, tapi skala datanya adalah skala data yang minimal nominal. Ya, nominal itu apa? Nah, misalkan Demokrat dan Republik. Nah, itu kan partai, ya. Tidak ada satu lebih tinggi daripada yang lain, ya. Itu data nominal, tidak ada hierarki, tidak ada order di situ. Agama, ya, agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik dan seterusnya itu adalah nominal juga, ya. Kemudian jenis kelamin, laki perempuan, nah itu juga nominal, ya. Desa kota, nah itu juga nominal. Ya, jadi kalau nominal kalian bisa lakukan dengan Kendall tahu B. Ya, ini karena dia memang skala datanya kategorik, ya, dia tidak butuh untuk distribusi normal. Ya, distribusi normal ini artinya kita harus make sure kalau datanya itu menyebar secara normal. Nah, itu nanti dengan Kolmogorov, Smirnov. Ya, jadi kita bisa lakukan untuk ujinya. Ya, kalau normal jalan ke analisis berikutnya, misalkan dengan Pearson,
ya. Tapi kalau tidak normal, kita normalkan dulu, ya. Nanti ada beberapa penyebab kenapa data itu tidak normal. Salah satunya karena ada pencilan data. Pendapatan umumnya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi ada 1-2 yang 100 juta, 200 juta. Nah, ini menciptakan ketidaknormalan. Itu ya. Jadi kalau kalian juga yang terlalu pintar, diturunkan sedikitlah kepintarannya supaya normal. Artinya itu tidak normal itu kalau kita itu yang lain rata-rata nilainya 60, 50, 70 gitu ya. Kemudian 40 itu hanya bermain sekitar itu saja. Tiba-tiba dia 100. Nah, itu orang tidak normal berarti. Ya, jadi dia outlier. Itu menciptakan ketidaknormalan dalam sebaran data nilainya gitu. Ya, bukan ini. Jangan juga kalian nanti, wah kalau begitu saya nggak usah pintar-pintar. Enggak, itu hanya joke saja. Ya, ini hanya menginikan saja. Kalau kita aplikasikan ke data, ya kalau yang tadi tidak normal ini harus kita tarik ini. Ya, jadi ada data manipulasi tapi masih diperbolehkan secara statistik. Jadi kita tarik dia ke data terdekat dengan dia gitu. Ya 200 juta, kemudian yang tertinggi adalah 10 juta. Nah, tarik aja ke 10 juta. Karena nanti kalau kita buang outliernya, semua ini akan terbuang nanti. Sayang gitu. Padahal cuma satu sel dia yang ngaco ya. Lebih kita tarik dia ke data yang terdekat. Nah, itu. Ya, itu namanya data manipulasi tapi masih diperbolehkan, ya. Oke, bentar. Sambil saya napas dulu ya. Oke. Dah, ini ya. Kemudian, sudah selesai pula. Udah selesai ternyata. Kendala TOB tadi, jadi antara data nominal dengan nominal. Misalkan dia hubungan antara jenis kelamin dengan pilihan partai. Ya, nah ini kita lihat. Ya, atau chi-square juga bisa. Chi-square. Ya, chi-square itu cross tabulasi atau Q kuadrat. Ya, jadi kita lihat apakah jenis kelamin yang perempuan lebih memilih ke partai X misalkan. Itu kan dua-duanya sama-sama nominal itu, ya. Nah ini. Oke, ini kurang tepat ini. Saya maaf ini salah ini. Hubungan antara motivasi dengan tingkat pengetahuan ini salah, ya. Oke, jadi biasanya kendala TOB itu yang nominal, ya. Oke, itu penjelasan saya. Silahkan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Saya